Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor, mengajar pendidikan agama Islam, dan pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi kelas 12 yaitu tentang berpikir kritis yang teraplikasi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi ini adalah satu, terbiasanya membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian yang kedua, bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 3 ayat 190-191 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Ali Imran 159. Dan yang keempat, membaca Quran surat Ali Imran ayat 90, 191 dan Ali Imran 159 dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Dan yang kelima adalah mendemonstrasikan hafalan Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Ali Imran 159. dari Quran A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Adapun kajian tajwidnya, inna itu jadi guna, khalqis samawati ada alif lam samsiah di sini, wal ardi kemudian idhar qamariyah, wal tilaki jadi mad tabi'i, al-laili jadi idgham samsiah, an-nahari jadi idgham samsiah, la ayati li uli idgham dilaguna. Adapun allazina jadi idgham samsiah, kemudian dia dulu nama tabi'i, Allahu jadi tafhim, kiaman matobi'i, kiam mau wakudan di sini ada idgham bigunah, kemudian kuudawa ada di sini matobi'i, kemudian idgham bigunah dan junubihim wa yatafakkarun. Di sini ada idhar sapawi, yatafakkaruna ini jadi idgham bigunah. Kemudian kalau di akhir jadi mad arid disukun, dan satu lagi as-samawat jadi idgham samsiah. Adapun al-ardi di sini ada idhar qamariyah, Rabbana jadi mad tabi'i, falaqta ini qalqalah sugro, kemudian hada mad tabi'i batila ini jadi mad tabi'i, kemudian subhana ini jadi qalqalah sugro, pakina ini jadi mad tabi'i, an-nar jadi alif lam samsiah. Adapun terjemah perkatanya ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran. Inna artinya sesungguhnya, fi khalqi dalam penciptaan, as-samawat langit-langit, wal adi dan bumi, wahtilafil laili dan pergantian malam, wan nahari dan siang, la ayatin ada tanda-tanda li ulil albab bagi orang yang berpikir. Adapun asbab nuzul dari Quran surat Ali Imran 190-191 itu adalah ini karena dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang kafir Quraisy datang kepada orang Yahudi untuk meminta
penjelasan tentang serasulannya, yaitu mukjizat apa yang dibawa Musa kepada kalian. Mereka menjawab, tongkat dan tangannya terlihat putih bercahaya. Kemudian mereka bertanya lagi kepada kaum Nasrani, mukjizat apa yang dibawa Nabi Isa kepada kalian. Mereka menjawab, ia dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak dan menghidupkan orang mati. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, coba berdoalah engkau kepada Rohmu agar bukit Safa ini dijadikan emas. Lalu Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Quran Surat Al-Imran 191. Berarti dalam riwayat ini bahwa asbab nuzul tentang Quran Surat Al-Imran 191 itu karena permintaan bukti dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kaum Nabi Muhammad minta bukit Safa menjadi emas, Allah tidak mengabulkannya, bahkan Allah memberikan sebuah jawaban, inna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam penciptaan langit dan bumi, di situ ada mujizat Nabi Muhammad SAW. Lazina, yaitu orang-orang yang yadkurunallah, mereka mengingat Allah kiaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqi dalam penciptaan as-samawat, langit-langit, wal ardi dan bumi. Rabbana, ya Allah, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hadza batila, semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzabana, lindungilah kami dari siksa api neraka. Adapun terjemah secara keseluruhan dari Quran Surat Al-Imran 190 itu adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian siapa orang yang berakal itu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Kesimpulannya dari asbab nuzul di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ayat ini merupakan isyarat dan bukti bahwa Nabi Muhammad itu sebagai seorang rasul yang diberi mukjizat, yaitu ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengapa permintaan kafir Quraisy tidak dikabulkan, menjadikan bukit Safa menjadi emas? Ini karena umat Nabi Muhammad itu seluruh manusia sampai akhir zaman. Kalau seandainya dikabulkan, ini hanya tersaksikan oleh orang-orang Arab dan yang berkunjung ke Baitullah saja. Kemujizatan Al-Quran bukan hanya terletak dari kandungannya, tetapi juga dari bahasanya. Makanya bahasanya khusus, bukan bahasa ilmiah, juga yaumiyah. Quran Surat Al-Imran 190-191 memberikan kemujizatan yang ada di langit dan di bumi dan pergantian dalam malam dan siang. Kemujizatan Al-Quran hanya akan dilihat oleh ulul albab, yaitu orang-orang yang berpikir secara kritis. Di antara ayat yang menjadi mujizat penciptaan langit dan bumi adalah Al-Anbiya ayat 30, ini teori Big Bang, proses penciptaan alam semesta. Yang kedua, Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 tentang sistem tata surya atau teori rotasi. Di antara ayat menjadi ini diisyarat mujizat dalam penciptaan bumi, Quran Surat Luqman ayat 29. Bumi ini bentuknya bulat, Quran Surat Al-Anbiya ayat 31, fungsi gunung yang diakui dapat menstabilkan kerak bumi. Siapa ulul albab? Ulul albab adalah orang yang selalu tawazun atau mempunyai keseimbangan antara pikir dan zikir atau tafakarun dan yadkurun. Orang yang selalu mengerjakan sesuatu targetnya dunia dan akhirat, mengingat Allah setiap saat, dan selalu bersemangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Selalu menganalisis hikmah apa yang terjadi baik pada dirinya, keluarganya, atau masyarakat pada umumnya. Selalu meminta perlindungan dari siksa api neraka. Hikmah yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Imran 190-191 adalah 1. Apabila mengerjakan sesuatu harus dasarnya keimanan dan profesional. Kedua, akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menganalisis segala ciptaannya. Yang ketiga, apapun yang Allah berikan kepada kita pasti ada tujuan dan hikmahnya. Diingatkan supaya selalu ingat kepada Allah setiap saat supaya terhindar dari api neraka. Adapun perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Imran 190-191 adalah akan selalu
mengagendakan untuk membaca dan menganalisis kandungan ayat suci Al-Quran, tadabbur alam untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan malas belajar karena pembuka untuk mengetahui kebesaran Allah itu adalah ilmu pengetahuan, akan pandai menganalisis sehingga pandai membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekian penjelasan dari saya tentang Quran Surat Ali Imran 190-191. Semoga ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.